NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 20 Juli 2021 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, di mana hari ini adalah merupakan Hari Raya Idul Adha. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia. Semoga amal ibadah, terutama para sahabat yang melakukan atau menyembelih hewan kurban, mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, di hari ini kita akan terbang di atas ketinggian, di atas sirkuit Mandalika, melihat bentuk untuk sirkuit Mandalika pasca pengaspalan lapis yang kedua selesai di hari kemarin. Dan seperti inilah sahabat, bentuk dari sirkuit Mandalika dilihat dari atas ketinggian. Jadi sudah lumayan cukup rapi. Bahkan sampai saat ini diperkirakan sudah 82% untuk pencapaian yang didapat untuk sirkuit MotoGP hingga hari kemarin. Untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini, mungkin bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa sirkuit ini dibangun awal mulanya pada tanggal 1 Oktober 2019, tepatnya di hari Selasa, dan sekarang sudah tanggal 20 Juli 2021. Jadi silakan bisa sahabat hitung sendiri, sudah cukup lama ya, dan sudah memakan waktu cukup lama, dan insya Allah sebentar lagi sirkuit Mandalika ini akan segera selesai sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa panjang sirkuit ini adalah 4,31 km, dilengkapi dengan trek lurus sepanjang 700 meter dan ada 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan ada 6 tikungan ke kiri. Kemudian untuk lebar trek yang utama mempunyai lebar 15 meter dan lebar service road bagian luar atau bagian dalam atau yang sering kita sebutnya inner dan outer mempunyai lebar masing-masing 12 meter. Kemudian sirkuit Mandalika ini mempunyai tikungan yang paling berdekatan dengan bibir pantai, yaitu tikungan yang ke-10 dan juga tikungan yang ke-11. Sirkuit Mandalika ini sahabat dibangun di kawasan wisata seluas 1035,67 hektar. Jadi tepatnya di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan kawasan ekonomi khusus Mandalika ini ditetapkan melalui PP pemerintah atau peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2014. Dan kawasan ekonomi khusus Mandalika ini juga termasuk dari 5 KSPN ya, atau kawasan strategis pariwisata nasional yang diprioritaskan oleh pemerintah. Dan kelima KSPN itu adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado, Likupang, Bitung. Kemudian sahabat, nantinya sirkuit Mandalika ini akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk para penonton, maksud saya,
Kemudian juga ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Kemudian juga ada hospitality suite yang mampu menampung 7.700 penonton. Dan ada juga 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang terletak atau dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika. Untuk pembangunan mega proyek sekelas sirkuit Mandalika, sahabat, membutuhkan land clearing seluas 429.175 meter persegi. Kemudian juga ada pagar beton atau precast keliling sepanjang 5.502 meter. Dan membutuhkan galian tanah trek sepanjang 239.065 meter. Kemudian ada timbunan tanah yang mencapai 225.846 meter kubik. Termasuk ada ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Kemudian Mandalika International Street Circuit ini dilengkapi dengan 2 tunnel atau sering kita sebutnya dengan 2 terowongan, sahabat. Ada tunnel yang pertama yang dibangun di ujung trek lurus panjang 700 meter itu dengan panjang tunnel 65,57 meter dan lebar 12 meter, kemudian ketinggiannya 7 meter. Dan tunnel yang pertama ini berada di utara sirkuit ya. Kemudian ada tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua yang dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8, di mana tunnel yang kedua ini lebih panjang dari tunnel yang pertama, yaitu mempunyai panjang 117,77 meter, tapi lebar dan tingginya masih sama 12 dan 7 meter. Sementara terletak di selatan sirkuit untuk tunnel yang kedua. Kemudian fungsi kedua tunnel ini adalah sama-sama untuk mobilisasi atau untuk akses menuju area sirkuit ya, baik area servis, area hotel serta fasilitas-fasilitas lainnya nantinya akan ada di dalam zona sirkuit. Jadi intinya untuk mobilisasi para pengunjung, para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit. Selain itu, sahabat, sirkuit Mandalika ini pun juga mempunyai keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit yang lain. Di antara keunikannya bahwa sirkuit ini dikelilingi oleh bukit ya. Bahkan ada bukit-bukit yang berdekatan dengan sirkuit, yaitu di bukit tikungan yang ke-1 di sebelah kiri, kemudian tikungan kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima. Dan ada bukit yang berada di dalam sirkuit, yaitu di tikungan ke-10 dan juga tikungan yang ke-11 ya. Dan bukit tersebut nantinya akan disulap menjadi taman bunga atau akan ditanami bunga bougainville atau sering kita menyebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Dan menurut rencana nanti akan ditanam sebanyak 40.000 bibit bougainville. Namun sampai saat ini hanya baru 5.000 yang sudah ditanam, tapi sudah mulai berbunga. Kemudian sebentar lagi akan menyusul, sahabat, untuk pembangunan yang lain seperti yang sekarang sedang dilakukan pembangunan. Ada pembangunan race control, pembangunan pedok, pembangunan hospitality suite, pembangunan MC Medical Center, pembangunan untuk lahan parkir, untuk tribun, untuk grandstand, untuk taman. Jadi pembangunan-pembangunan yang lainnya terus menyusul, sahabat, seiring dengan perkembangan pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi sahabat yang belum mengetahui atau yang memerlukan informasi tentang pengaspalan, bahwa pengaspalan yang dilakukan di sirkuit Mandalika ini dilakukan 3 lapis aspal ya, atau 3 tahap, di mana untuk lapis aspal yang pertama dan lapis aspal yang kedua sudah terkoneksi atau sudah terhubung
sepanjang 4,31 km itu. Dan untuk pengaspalan selanjutnya kita hanya tinggal menunggu pengaspalan untuk yang terakhir. Dan untuk pengaspalan lapis yang pertama itu dengan ketebalan 8 cm sahabat, dan untuk lapis aspal yang kemarin dilakukan itu untuk lapis aspal yang kedua setebal 6 cm. Nah, untuk lapis aspal yang ketiga itu nanti akan dilakukan pengaspalan setebal 4 cm. Namun sahabat, untuk pengaspalan lapis pertama dan lapis yang kedua itu berbeda dengan pengaspalan lapis yang ketiga. Di mana bedanya kalau pengaspalan yang pertama dan yang kedua itu bisa dilakukan beberapa tahap ya, atau ada sambungan juga tidak jadi masalah. Dibagi beberapa sesi juga tidak jadi masalah. Namun untuk pengaspalan yang terakhir nanti tidak boleh ada sambungan ya, atau tidak boleh ada sambungan-sambungan yang begitu banyak, hanya satu sambungannya di awal pengaspalan. Itu berarti menandakan bahwa pengaspalan sepanjang 4,31 km itu akan dilakukan secara serentak tanpa henti. Jadi 4,31 km akan dilakukan pengaspalan terus-menerus hingga menurut kabarnya memakan waktu hingga 2 kali 24 jam. Namun untuk kebenarannya kita nanti akan sama-sama melihat untuk waktu pengaspalannya. Apakah memang memerlukan waktu 2 kali 24 jam atau tidak, atau kurang bahkan lebih. Nanti kita sama-sama akan terus pantau ya sahabat. Kemudian lapis aspal yang pertama yang mempunyai ketebalan 8 cm itu sahabat namanya lapis aspal konkrit base atau AC base. Jadi lapisan ini merupakan satu campuran dari aspal ya dan agregat yang kemudian dipadatkan dalam keadaan panas. Nah, lapisan ini terletak di bawah lapisan pengikat ya atau ACBC. Nah, kemudian fungsi lapis aspal yang pertama ini adalah untuk menahan beban sahabat ya. Kemudian juga untuk memberikan dukungan pada lapisan permukaan, dan kemudian juga untuk mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Nah, itulah untuk lapis aspal yang pertama yang mempunyai ketebalan 8 cm. Sementara untuk lapis aspal yang kedua yang mempunyai ketebalan 6 cm yang kemarin dilakukan pengaspalan adalah lapis aspal konkrit binder course atau ACBC, atau sering kita menyebutnya dengan AC binder ya. Nah, aspal ini lapisan aspal yang terletak di bawah lapisan aus ya, atau lapisan warning cross, dan di atas lapisan pondasi atau base cross atau lapisan yang paling tengah. Jadi lapis aspal yang kedua ini nanti terletak di tengah-tengah antara lapis aspal pertama dan lapis aspal ketiga. Kemudian untuk pengaspalan yang terakhir yang nantinya dilakukan setebal 4 cm adalah lapis aspal konkrit warning cross atau ACWC. Nah, lapis aspal ketiga ini adalah merupakan lapis perkerasan yang diletakkan paling atas yang difungsikan sebagai lapisan aus. Nah, seperti itulah sahabat ya untuk pengaspalan yang dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika. Baik sahabat, demikianlah informasi tentang sirkuit Mandalika di hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua yang membutuhkannya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel ini sahabat, karena subscribe itu gratis, dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Dan terima kasih bagi para sahabat semua yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih atas segala dukungannya untuk channel ini. Kalau bukan karena kebaikan dan keikhlasan sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Untuk itu, berjuta-juta terima kasih saya sampaikan kepada semua yang telah ikut berpartisipasi memajukan dan mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga dengan cara menyimak video ini. Atas kesalahan, kehilapan, kekurangan, dan kelebihannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya baik dalam visual ataupun dalam
isi narasi ataupun dalam penerangannya ataupun juga dalam cara menyampaikannya yang kurang berkenan di hati sahabat semua, untuk itu mohon pintu maaf dibukakan selebar-lebarnya. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.